Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, ada sesuatu pemandangan yang sangat mengagetkan, terutama di belantika politik di kota Cirebon saat ini ya. Bukan hanya di kota Cirebon, namun juga ini pemirsa di daerah-daerah tetangga kota Cirebon yang saat ini pemirsa adalah munculnya ataupun terpilihnya anggota ataupun ya baik di parlemen maupun di panggung kepala daerah, ini adanya sosok ataupun figur perempuan yang manggung baik di legislatif maupun eksekutif. Apalagi ini pemirsa, kita berbicara di kota Cirebon, ada yang menduduki sebagai orang nomor 2 ya, kemudian juga ada wakil ketua DPRD, kemudian juga sederet nama yang lain juga ada di kursi legislatif nih pemirsa. Tentu ini sangat menarik berkaitan dengan prediksi yang nantinya ini pemirsa di Pilkada serentak di tahun 2024 yang akan datang. Bagaimana ini pemirsa pendapat ataupun analisa politik dari pemerhati politik Cirebon? Ada Bang Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Bang Kadir. Selamat pagi Bang Kadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang Kadir? Kabar baik. Oke, terima kasih ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Bang Kadir nih. Siap, Bang Kadir, ini fenomena apa sih di kota Cirebon? Perempuan-perempuan ya, dalam artian perempuan politik ya, yang ada di eksekutif, ada di legislatif, bahkan menempati posisi-posisi strategis ya di kota Cirebon ini. Ini fenomena politik apa menurut Anda? Silakan. Ya, ada beberapa poin paling tidak, Mas Afif. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa memang perempuan tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu. Maksud Anda? Yang konotasinya selalu kerjanya di ruang-ruang domestik begitu, rumah, terus karir yang sifatnya privat banget gitu ya. Nah sekarang mereka kira-kira begitu ya. Arisan dan sebagainya. Tapi sekarang mereka keluar dari pakem itu dan ingin membuktikan bahwa memang perempuan juga bisa begitu. Tidak hanya selaki-laki, karena memang politik ini adalah sebuah ilmu sekaligus sebuah aktivitas yang bisa bisa dilakoni oleh semua jenis manusia begitu, terutama termasuk perempuan begitu. Itu satu. Yang kedua, ini juga mungkin sebagai semacam kritik kepada kaum laki-laki yang bisa jadi secara kualitatif tidak mengafirmasi kehendak publik begitu, sehingga kemudian mungkin pemilih juga berharap agar ada orang-orang baru dalam tanda kutip perempuan yang kemudian bisa mengamini selera mereka dalam kebijakan publik misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini memang karena undang-undang kita meniscayakan semacam itu, agar amanah undang-undang agar kemudian perempuan ditampilkan di kontestasi politik yang oleh partai politik tentu saja begitu. Dan saya kira itu salah satu ciri kemajuan bangsa dan negara kita gitu. Dalam konteks Cirebon saya kira munculnya tokoh-tokoh perempuan, politisi perempuan sebutlah di kota itu ada wakil wali kota ya, Ibu wakil kota Bu Eti, kemudian mungkin di DPRD-nya ketuanya, wakilnya, kemudian beberapa ketuanya juga Ibu Afiati, ketua Hanuranya juga Bu EN seterusnya, EN Rusmiati. Ini akhiran I semua nih Mas Kadir. Iya. Bu Cici segala macamnya, kemudian dan seterusnya. Pokoknya ada 9-10 orang lah anggota dewan di DPRD kota maksud saya yang manggung saat ini gitu. Itu kalau saya hitung-hitung ya 29 atau 30% dari 35 anggota dewan DPRD kota Cirebon periode sekarang begitu. Nah, ini mengafirmasi kehendak publik juga, bukan sekedar mengafirmasi kehendak undang-undang tapi juga mengafirmasi kehendak publik. Nah, memperkuatkan apa yang saya sampaikan di poin awal tadi bahwa ketika kemudian para politisi laki-laki tidak mengendorse kualitasnya di hadapan publik, maka akan seketika kemudian pada pemilu yang akan datang akan menjadi semacam kompetisi yang luar biasa. Laki-laki harus maksud Anda di Pilkada serentak itu? Bukan saja Pilkada serentak, tapi juga dalam Pileg 2024. Oh, gitu. Di pemilu legislatif 2024. Bisa Anda jelaskan di pemilu legislatif 2024? Ini adalah boleh dibilang adalah lonceng peringatan untuk kaum laki-laki ya. Anda sebut begitu. Kenapa gitu? Iya, bukan saja di kota Cirebon, bahkan di luar kota Cirebon, di Jawa Barat. Kalau kita melihat akumulasi jumlah anggota dewan perempuan, bahkan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah kota kabupaten, itu perempuan semakin banyak gitu. Dan itu dari tahun ke tahun semakin naik. Artinya apa? Laki-laki, kita tentu bukan politik identitas dalam tanda kutip kelamin di sini ya, tapi ini sekedar untuk menjelaskan perbedaan. Bahwa ketika kemudian laki-laki
politisi laki-laki masih menggunakan pola lama, pola dalam pengertian masih Pola klasik itu? Pola klasik seakan-akan dirinya sudah sudah memahami politik, sudah paham, sudah bisa bermain segala macam. Tapi tiba-tiba kemudian muncul perempuan-perempuan kreatif gitu. Dan rata-rata tokoh-tokoh politik perempuan yang muncul ini kan tokoh-tokoh yang punya punya pengalaman di lingkup kegiatan sosial tertentu, komunitas tertentu. Akhirnya kemudian mereka punya kematangan tertentu sehingga pada saat atau momentum mereka terjun di politik, bagi mereka itu bukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip, walaupun mungkin warnanya beda begitu. Tapi mereka sudah biasa dengan hal-hal yang rumit semacam itu. Gitu. Dan apakah ini merupakan pintu ya di Kota Cirebon itu untuk politisi-politisi perempuan, aktivis-aktivis perempuan agar mereka juga yang tersebar di berbagai partai politik ini akhirnya setelah melihat bahwa banyak perempuan yang tingkat keterpilihannya tinggi, akhirnya mereka ini menjadi penyemangat juga, bukan hanya sebagai pelengkap gitu Mas Kadir. Mestinya bukan saja pelengkap anggota dewan atau di eksekutif misalnya, tapi betul-betul sebagai pemain utama gitu. Karena tadi rejim pilkada ini rejim pilkada, rejim pemilu kita secara nasional ini kan bukan masalah kelaminnya, tapi masalah kualitasnya. Nah, tantangan bagi politisi perempuan adalah pada saat momentum yang terbuka semacam ini mestinya bukan saja bahagia karena mendapatkan ruang terbuka untuk masuk dalam ranah politik, tapi juga untuk meningkatkan kualitasnya. Karena toh nanti yang dipilih oleh pemilih adalah orang berkualitas, bukan sekedar jenis kelaminnya begitu. Walaupun mungkin dalam faktor tertentu variabel keperempuan itu punya presentase yang cukup gitu. Mungkin keibuan misalnya punya kepedulian sosial yang tinggi dan seterusnya gitu ya. Oke, dan Mas Kadir, apakah ini juga itu kan untuk pesan pesan untuk kaum perempuan ya, dan pesan untuk partai politik dengan adanya ataupun dengan banyaknya perempuan-perempuan yang menduduki kursi baik di legislatif maupun eksekutif, peran partai politik menurut Anda? Ya, sekarang sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan bahwa memang ketagihan kita yang mesti kita tagih partai politik ada meningkatkan perannya. Kan ada 4 peran itu. Mengafirmasi, kemudian mengamini, kemudian regenerasi, sosialisasi dan seterusnya, termasuk juga menjadi laboratorium kepemimpinan gitu. Nah, ketika kemudian sekarang momentumnya perempuan muncul dengan panggung publik, maka partai politik juga harus membuka ruang bagi generasi muda perempuan untuk mengisi ruang-ruang itu gitu. Sehingga kemudian pada momentumnya nanti baik itu momentum pilkada maupun pileg secara nasional itu perempuan yang berkualitas itu mendapatkan ruangnya begitu. Sehingga kemudian regenerasi politisi yang berkualitas itu berjalan dengan baik. Gitu. Ya, ini juga merupakan dalam tanda petik adalah tantangan juga bagi partai politik ya. Betul, ya. Dan menurut Anda Mas Kadir bahwa ini kan di kursi eksekutif ada Ibu Ety Herawati di Kota Cirebon. Di Ketua DPRD, Ketua Legislatif ya. Ini ada Ibu Afiati. Wakil Ketua DPRD-nya juga ada Ibu Fitria Pamungkaswati. Analisa politik Anda, apakah di tahun 2024 ini mereka juga, karena ini banyak yang menyebut-nyebut ya, mereka ini akan Sri Kandi ini nanti akan berkompetisi di 2024. Tapi tahan dulu nih Mas Kadir, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama pemerhati politik Cirebon. Ada Bang Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Bang Kadir ya. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan berkaitan dengan perempuan-perempuan di panggung politik ya, yang tadi sudah dibedah. Ini pemirsa dari segmen awal, dan Bang Kadir tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya yang tadi disebutkan tokoh-tokoh perempuan, ya tokoh politik perempuan nih, ya terutama di Kota Cirebon. Analisa Anda karena ini bukan hanya pendapat dari masyarakat saja ya, dan di 2019 ini ya. 2019 ini banyak sekali tokoh-tokoh politik perempuan di Kota Cirebon. Dan analisa Anda, apakah juga ini akan merembes nantinya ke 2024, terutama di kursi eksekutif? Pendapat Anda, analisa Anda?
Ya, kalau mereka politisi asli ya, saya kira mereka bisa menggunakan momentum ini itu untuk kepentingan itu begitu. Namanya politisi kan dia baca peluang. Misalnya kita bedah ya satu-satu dari tokoh yang muncul misalnya, anggaplah 3 atau 4 orang dari yang muncul dari 10 orang anggota DPRD. Bukannya berarti kita ngobrol ini menepikan tokoh-tokoh politik perempuan yang lain ya, bukan? Ini kepada mereka yang punya posisi utama di lembaga ini. Contoh misalnya di eksekutif Bu Ety Herawati. Bu Ety Herawati saat ini menduduki posisi nomor 2 di kota Cirebon. Oke. Saya kira Pak Ajis kan sudah selesai dalam tanda kutip kan, nggak bisa maju lagi kan sudah berode. Nah, saya kira Bu Ety tidak kemudian menepikan momentum ini gitu. Bagaimana mungkin kemudian seorang politisi tidak menggunakan panggung ini untuk mempersiapkan diri dalam momentum pilkada yang akan datang begitu. Dan saya kira banyak juga yang menyebut ya bahwa beliau juga akan maju gitu kan. Ya, dan saya membacanya dari apa yang beliau lakukan selama ini dalam konteks kegiatan aktivitas juga bukan berarti kemudian memanfaatkan itu ya, tapi memang ya namanya politisi kan harus menggunakan seluruh mandat. Arahnya ke situ. Dari step by stepnya itu ada ke situ arahnya. Dan komunikasi beliau saya lihat komunikasi E1 begitu. Pola-polanya itu saya lihat. Kemudian dari segi partai juga saya kira Partai Nasdem sebagai ini beliau ya sangat mendukung lah ketika kemudian ada kadernya yang mau begitu. Apalagi ini posisi E2 ya. Sangat memungkinkan. Ya, dan dilihat dari kegiatan-kegiatan Ibu Ety Herawati saat ini, menurut Anda juga ini ada arah ke sana? Menurut Anda, kalau membaca ataupun Anda menganalisa apa yang dilakukan kegiatan-kegiatan ataupun safari-safari politik beliau? Sangat jelas itu. Walaupun mungkin itu aktivitas beliau sebagai pejabat publik, tapi kan dampak itu publik bisa membaca bahwa ini memang punya dampak positif dalam konteks elektabilitas di apalagi menyambangi masyarakat langsung ya, bertemu langsung. Oke. Dan komunikasi beliau kalau saya membaca saat ini komunikasi yang cukup mencerdaskan ya, karena kemudian tidak mengikuti dinamika yang sifatnya ekstrim gitu, tapi cukup menjadi penengah, moderat dalam mengeluarkan pendapat. Saya kira ini juga akan memberi semacam pencitraan yang maksimum dalam konteks elektabilitas gitu. Itu satu. Dan mencoba dianalisa beliau mencoba untuk mencoba untuk di posisi tengah dan fleksibel gitu, mencoba gitu. Yang tadi Anda sebut itu moderat sekali gitu. Moderat. Jadi dia hadir dalam ruang publik dalam konteks yang sebagai pemimpin. Itu yang saya baca selama ini ya, selama hampir setahun lebih ini gitu. Nah, kemudian yang kedua Bu Afiati. Ibu Afiati sebagai orang nomor satu di Wakil Rakyat ya, Ketua DPRD Kota Cirebon. Dengan suara 4.000 lebih itu kan modal modal politik yang sangat luar biasa. Apalagi kemudian jumlah kursi DPRD Kota Cirebon dari fraksi Gerindra cukup punya alasan untuk mencalonkan, bahkan tidak perlu berkoalisi begitu karena lebih dari 6 kursi bisa satu paket gitu. Bisa satu paket dari internal begitu. Dan ini juga modal penting, apalagi sekarang ya ruang terbuka untuk kemudian bagi Gerindra untuk menokokkan tidak sekedar Ibu Afiati, bisa juga yang lain siapalah, tapi kan ada Dr. Tresna di situ ya. Itu ada Dr. Tresna, kemudian ada politisi lain yang muda-muda juga dan seterusnya begitu. Baik. Dan ini modal. Menurut Anda apa yang dilakukan oleh Ibu Afiati dalam hal ini, kegiatan-kegiatannya, kemudian juga dari beberapa hal diantaranya adalah menurut Anda isyarat politik bahwa beliau Ibu Afiati ini akan manggung di 2024, itu isyarat politiknya ataupun dilihat dari semiotik politik dari mana gitu, Bang Kadir? Kan bacanya kan begini, pertama modal Gerindra sekarang sudah banyak. Nah kemudian kursi ini kursi yang gratis begitu ya, tidak perlu butuh dana kemana-mana sekarang kan, tidak butuh beli perahu dan seterusnya. Dan konteks saya sebetulnya kan bukan masalah Afiati tidak Afiati, tapi gimana Gerindra bisa memunculkan kadernya atau kader lain yang bisa diajak berkomunikasi. Kan banyak juga tokoh yang di-endorse di Gerindra misalnya yang non-partai misalnya, kan bisa saja gitu. Dan banyak tokoh yang kemudian bisa jadi di belakang Afiati itu juga gitu. Suaminya kan juga seorang pengusaha besar yang punya nama juga, bisa jadi itu juga yang dipakai gitu. Nah kemudian yang ketiga Mbak Fitri ya, dan sekarang menjadi petinggi PDIP di Kota Cirebon. Orang nomor satu ya orang di PDI Perjuangan Kota Cirebon. Dan dalam konteks usia tentu munculnya Bu Fitri ini bagi saya itu sesuatu, karena kemudian masih banyak politisi PDIP yang lain. Sebut sesuatu gitu? Ya usia pertama, tidak ada tokoh PDIP perempuan yang muncul selain dia kan. Artinya dia one man one show. Iya, one man show. Jadi artinya PDIP nggak mungkin membuang dia dalam konteks tertentu gara-gara untuk mengikuti syafaat politik politisi PDIP yang lain. Pasti dia
punya, kan nggak sembarangan juga menjadi ketua PDIP itu di banyak daerah. Karena saya lihat PDIP ini partai politik kader, dia nggak sembarangan menempatkan orang untuk memimpin sebuah partai. Nah, dengan hasil pemilu kemarin di Pilpres, saya kira PDIP juga akan membaca ini sebagai keuntungan politik dalam konteks penambahan suara di pemilu yang akan datang. Dan Fitri saya kira bisa dimajukan juga, termasuk juga mungkin politisi lain yang non perempuan begitu. Dan tentunya apa yang dianalisa dari Bang Kadir ini adalah analisa politik ya. Betul, ya. Dan kita tahu bahwa politik itu bersifat dinamis. Betul, ya. Tentatif, dinamis. Mungkin juga ini ke depan ada perubahan-perubahan besar. Tetapi juga dilihat dari apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang tadi disebutkan, bukan berarti kita menepikan tokoh-tokoh politik perempuan yang lain di Kota Cirebon. Yang mereka lakukan sepertinya ada isyarat-isyarat politik untuk maju di pilkada yang pilwalkot yang akan datang gitu. Di pilkada serentak sangat jelas dan terbaca. Karena publik, jangankan kita yang sering membaca koran atau media massa menonton gitu ya, masyarakat biasa juga bisa membaca gitu, statement mereka, kemudian aktivitas harian mereka, kemudian komunikasi media online, media sosial mereka dalam konteks netizen dan seterusnya begitu. Orang bisa membaca diksi, kemudian cara pengungkapan dan seterusnya, kemudian aktivitas yang dipublikasi. Ini kan orientasinya sebetulnya pencitraan yang positif bagi saya, bukan kemudian untuk memburukkan situasi begitu, tapi untuk mengenalkan diri, agar masyarakat juga paham, lebih kenal dan seterusnya dan seterusnya. Dan bagi saya, ketika kemudian kaum perempuan muncul dalam dinamika politik, bahkan kontestasi politik, ini sebuah kemajuan yang berarti. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, ketika kemudian muncul perempuan di ruang publik, itu adalah investasi bagi kita, baik di kota maupun bangsa ini begitu. Baik. Jadi hemat kata, menurut Anda sepertinya isyaratnya mereka ini akan menuju ke 2024 itu ya. Oke, tahan dulu nih Bang Kadir dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, dan di pagi hari ini saya masih bersama pemerhati politik, ada Bang Samsudin Kadir atau akrab dipanggil dengan Bang Kadir. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan ini berkaitan dengan perempuan-perempuan di panggung politik. Itu di kota Cirebon ya. Dan kita bergeser nih Bang Kadir ke Kabupaten Cirebon. Sama ya, Kabupaten Cirebon juga ini seperti di kota Cirebon, bahwa di kursi legislatif ini angkanya di setiap kali medium pesta demokrasi, terutama dalam pemilihan legislatif, ini angkanya ini merangkak naik ya, merangkak naik. Apalagi juga ini posisi wakil bupati di Cirebon juga ini ada perempuan juga gitu ya. Pendapat Anda di Kabupaten Cirebon? Ya hampir sama lah dengan apa yang terjadi di kota. Di kota gitu ya. Dinamikanya apanya juga? Ya itu sebagai afirmasi aja, afirmasi dari undang-undang tadi ya. Kemudian afirmasi dari kehendak masyarakat yang memang ingin gitu. Ketika kemudian mereka melihat bahwa ada sosok perempuan yang kerap melakukan proses advokasi terhadap kepentingan mereka, peduli dengan apa yang mereka resahkan, kemudian kebutuhan mereka diamini, bukan dalam bentuk uang bisa jadi, tapi bentuk advokasi, melayani mungkin, menyapa, kemudian mengendorse usahanya dan seterusnya. Bagi masyarakat kan tidak muluk-muluk bagi masyarakat itu. Yang penting dekat, akrab, say hello, senyum segala macam, itu punya dampak elektabilitas. Dan saya kira kalau misalnya tokoh-tokoh perempuan di kabupaten juga bisa melakukan hal yang sama, saya kira ke depan juga bisa lebih maju. Konteks eksekutif 2 sekarang yang menjadi perbincangan begitu ya. Ya itu juga sama, walaupun mungkin belum selesai ya, tapi prosesnya belum selesai lah ya. Belum selesai, tapi pemunculan semacam ini kan entah apakah di belakang background politiknya kita tidak terlalu perlu jauh mengetahui begitu ya. Tapi muncul nama semacam ini kan, ini sebagai afirmasi juga bahwa memang perempuan punya ruang, karena tidak sembarangan juga para politisi menyebut nama dan seterusnya ketika kemudian ada aspek atau variabel tertentu yang secara kualitatif memang mumpuni begitu ya. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga yang paling penting lagi adalah itu Bang Kadir?
yang paling penting lagi adalah ini soal regenerasi panggung politik begitu. Bahwa tidak selamanya politik hanya diisi oleh generasi tua yang kebanyakan laki-laki, tapi juga ada loh perempuan yang bisa begitu. Nah, justru masukan saya sebagai poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah perempuan perlu melaksanakan 2-3 poin. Pertama adalah menjaga stamina politik. Jangan kemudian terlalu emosi dan instan untuk masuk ke ranah politik ketika kemudian belum membaca secara penuh apa substansi politik dan bagaimana politik berjalan. Oke, ini menarik ini berkaitan dengan regenerasi politik ya. Betul, ya. Menurut Anda tadi ya, baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon ya, ini berbicara regenerasi ya. Menurut Anda, apakah di kota juga, baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon saat ini sudah muncul politisi-politisi muda yang memang ini sangat diharapkan punya karakter, kemudian juga analisa, kemudian juga benar-benar dia punya kapabilitas yang tidak diragukan lagi, bukan hanya mendadak politisi gitu. Menurut Anda, regenerasi politik, apakah juga ini berjalan gitu baik di kota maupun kabupaten? Saya kira sudah ada lah. Sudah ada beberapa yang terpilih maupun yang tidak terpilih dalam pileg kemarin misalnya. Saya kira sudah ada gitu. Dan kita apresiasi partai politik. Kita selain kritik juga kita mengapresiasi partai politik yang melakukan perskaderisasi semacam ini begitu. Tapi kita berharap agar kemudian tidak berhenti hanya pada momentum sekali-sekali saja, tapi terus melakukan proses gitu. Sehingga kemudian ketika kemudian nanti pada momentum pesta politik masyarakat punya semacam stok gitu, bisa memilih karena ini kan banyak opsi gitu, banyak opsi yang dipilih dan orang-orang yang dipilih ada orang-orang yang berkualitas gitu. Makanya saya bilang partai politik mestinya tetap menjaga marwahnya sebagai laboratorium kaderisasi para pemimpin tanpa menempikan organ non partai politik yang juga punya kesempatan yang sama untuk melakukan semacam melakukan perskaderisasi penyiapan para pemimpin dalam level-level tertentu, bukan saja dalam level politik tapi juga dalam level aktivitas sosial, ormas dan seterusnya begitu. Tapi kan partai politik di undang-undang punya kewajiban penuh untuk menghadirkan itu ada fungsi itu ya. Fungsi 4 itu begitu. Fungsi partai politik. Jadi kalau misalnya partai politik gagal di sini, ya partai politik kehilangan jejak di masyarakat begitu. Tapi kita berharap lah, kita optimis bahwa apalagi sekarang di seluruh partai politik banyak pengurus muda-muda dengan jiwa mudanya, semangat mudanya, ide segarnya, dengan ruh milenialnya begitu. Kita berharap mereka kelak ketika masuk dalam ranah politik yang lebih praktis dan menjadi di situ begitu, tidak tertutup, bisa diajak bicara, bisa diajak say hello di siapapun, dan masyarakat bisa mengajak berdebat mereka tentang idenya, tentang program kerjanya, dan tentang visi misinya dan seterusnya begitu. Kalau itu yang terjadi, maka kita sangat bangga bahwa ada kemajuan di bangsa kita minimal di sektor kota dan kabupaten di Cirebon. Itu ya, baik, kita kembali ke kota nih, Bang Kadir ya, yang tadi Anda sebutkan figuritas. Dari yang tadi disebutkan di situ ada Ibu Ety Herawati, ada Ibu Afiati, ada Ibu Fitria Pamukaswati ya, dan sederet tokoh-tokoh perempuan politik yang lain. Menurut Anda dari sisi figuritas mereka sudah terbentuk gitu? Saya kira tentu kalau mulai ya, tapi kalau misalnya final ya belum selesai. Belum ya. Karena politik ini kan Mas Afif sudah bilang tadi dinamis, fleksibel, mau matang juga kalau misalnya orang tidak pakai kan belum tentu juga. Kan ujung-ujungnya sekualitas-kualitasnya orang, kalau misalnya kemudian partainya tidak mengafirmasi ya selesai juga dia gitu. Jadi memang banyak variabel yang harus dimaksimalkan. Selain masalah kualitas tadi, kemudian menjaga stamina politik, kemudian fokus pada hal-hal yang positif, tidak tidak menyebut sesuatu yang bikin orang resah, gelisah dan marah begitu ya. Ya komunikasi politiknya harus terjaga. Makanya pembisiknya juga harus menyampaikan bisikan di sekelilingnya. Di sekelilingnya itu menyampaikan bisikan-bisikan yang moderat, yang mendamaikan, yang yang menghadirkan stabilitas di lingkungan masyarakat, yang tidak meresahkan dan seterusnya gitu. Ketika kemudian ada ungkapan sebelumnya yang menghadirkan keresahan, ya harus dievaluasi. Gitu. Baik, menurut Anda ketiganya nih, baik Ibu Ety Herawati, Ibu Afiati, dan juga Ibu Fitria Pamukaswati. Menurut Anda, siapakah yang berpeluang? Maunya direkomendasi oleh partai politiknya? Ya, saya kira semuanya lah. Karena Ibu Ety juga ada wakil wali kota, punya masa yang banyak. Kemudian tidak mungkin juga Nasdem kemudian menafikan keberadaannya, dan dia pendiri Nasdem di kota. Kemudian Afiati dengan suara bukan kader murni Gerindra, tapi suaranya begitu banyak begitu. Dan saya kira orang di belakang Gerindra yang menokohkan beliau juga tidak sembarangan untuk menghilangkan jejak beliau di kontestasi kota begitu. Nah, begitu juga PDIP. PDIP sebagai partai lama dan kemudian Fitrinya ada salah satu kader walaupun tidak
terlalu lama juga begitu. Tapi kan PDIP juga punya semacam garansi bahwa memang dia nyocok juga untuk dimajukan. Jadi ketiganya ini berpeluang ya. Sangat berpeluang. Tetapi bukan menutup kemungkinan tokoh-tokoh politik perempuan yang lain juga peluangnya tertutup ya. Makanya saya bilang tadi syaratnya ada dua tadi. Pertama menjaga stamina politik, jangan mengeluarkan statement yang meresahkan publik karena itu bisa merusak marwah, elektabilitas dan seterusnya. Baik. Dan sayang sekali nih Bang Kadir, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut di lain waktu, lain kesempatan ya. Tentu dengan tema yang berbeda. Bang Kadir silakan di closing statement. Singkat saja pesannya untuk pemirsa di rumah. Iya, saya kira bagi pemirsa sederhana saja. Ketika kemudian muncul tokoh-tokoh perempuan di panggung politik, ini merupakan afirmasi dari kehendak publik, sekaligus untuk mengafirmasi undang-undang kita yang meniscayakan perempuan muncul di panggung publik. Nah, kalau itu yang terjadi, ini adalah kemajuan bagi dinamika politik bangsa kita, termasuk di wilayah 3, terutama di kota dan kabupaten Cirebon. Kalau itu yang terjadi, kita patut bangga bahwa kita punya orang-orang yang layak kita pilih nanti untuk memimpin. Gitu. Semoga saja itu yang terjadi. Baik. Oke, terima kasih nih Bang Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.